Oke, kali ini gue bakal bahas soal tentang mekanika kuantum, tentang particle in a box, si partikel yang di dalam kardus, yang potensial di luar kardusnya infinite, atau biasa dibilangnya infinite square well. Oke, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Gue terjemahin. Jadi ceritanya ada partikel dengan massa m di infinite square well potensial. Yang tadi itu partikel di dalam kardus dengan yang di luarnya itu potensialnya infinite. Yang punya dinding di X sama dengan min L per 2 dan X sama dengan L per 2. Yang ditanya adalah fungsi gelombang yang wujudnya waktu N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Oke, jadi yang ditanyanya adalah si 1X, si 2X, dan si 3X. Nah, oke, sebelumnya gue bakal recall dulu kayak gimana infinite square well itu. Jadi, gue bakal gambarin si grafiknya. Grafik potensial sama grafik si fungsi gelombangnya. Si terhadap X, terus ini V terhadap X. Oke. Buat infinite square well, kita punya rumus yang kayak gini. Si Nx sama dengan akar 2 per A sin Np per A kali X. Dan gue nggak bakal turunin di sini. Intinya kita udah dapat rumus ini, di mana A itu apa? A itu adalah lebar dari si kardusnya, panjangnya. Ya, terserah lu mau nganggapnya apa. Yang pasti ini di satu dimensi ya. Jadi dia bakal infinite, si potensialnya, di pas menyentuh ini. 0 sama A. Oke. Di sini, C-nya bakal 0 di luarnya. Bakal 0 di luarnya. Dan di dalamnya bakal ngebentuk ini, fungsi sinus. Dengan N-nya nanti bakal banyak. Jadi sebelum kita tentuin N-nya, ada banyak wujud. Jadi bisa begini, bisa begini, bisa begini, dan seterusnya. N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya. Intinya, di pojok sininya, sama pojok sininya, itu harus 0. Oke. Jadi waktu kita tahu waktu si V-nya sama dengan infinite, si C-nya harus sama dengan 0, ya kan? Itu alasannya berarti kita bakal punya si fungsi gelombangnya kayak gini. 0 di luar kardus. Terus si Nx di dalam kardus. Dan si Nx-nya ini dirumuskan sebagai begini. Oke. Nah, sekarang gue bakal gambar buat yang di soal. Jadi, ceritanya, dindingnya yang tadinya di 0 dan A, di sini dindingnya di min L per 2 dan L per 2. Min L per 2 dan di L per 2. Oke. Berarti ini bakal kayak gini, si gambar grafiknya. Di sini menuju infinite, di sini menuju infinite, di dalamnya 0. Di sini 0, di sini 0, dan di dalamnya yang kayak gini. Ya. Intinya harus sama. Di sini, di min L per 2, dan di L per 2, itu harus 0. Berarti si fungsi gelombangnya, syaratnya bakal sama, 0 di luar kardus dan si Nx di dalam kardus. Tapi di sini gue bakal tulisnya gini. 0 saat si X-nya lebih kecil dari min L per 2 dan X-nya lebih besar dari L per 2. Oke. Tapi dia harus dirumuskan sebagai si Nx saat lebih besar dari sama dengan min L per 2 sampai lebih kecil dari L per 2. Nah, ada seberangannya ya. Intinya ya ini berkesinambungan gitu, continuous si fungsi gelombangnya. Jadi dia bakal ketemu di sini sama sini ya, bakal 0 juga walaupun kita pakai rumus yang ini. Artinya si N saat min L per 2 bakal sama dengan si N saat L per 2 itu sama dengan 0. Gitu. Nah,
Kalau kita masukin langsung ke rumus yang di atas sini, jadi kayak gini, sin X sama dengan akar 2 per panjangnya di sini adalah L, karena L per 2 min L per 2 jadi L. Sin NP per L X. Kalau kita masukin angkanya si min L per 2, ini bakal sama dengan akar 2L sin NP per L min L per 2. Terus kita tulis aja misalnya ini waktu N-nya 1 gitu. Berarti ini jadi 1. Oke. Kita masukin gini. Min L per 2-nya bisa dicoret L-nya, ya kan? Ini min Pi per 2. Oke. Nah. Ini berapa besarnya? Sin min Pi per 2. Min 1. Berarti ini si satunya bakal jadi min akar 2 per L. Apakah ini benar? Sesuai sama syarat kita yang tadi di sini. Kondisinya dia harus kayak gini. Ternyata salah. Ini salah. Kita nggak bisa langsung masukin ke rumus ini. Apa yang kita lakuin? Kita harus translasiin si fungsi sinusnya. Kan awalnya kayak gini ya. Dia di 0 temboknya. Kita translasiin ke kiri. Sejauh berapa? Sejauh L per 2. Ini bakal pakai rumus translasi buat sinus, dimana kita bakal dapat lagi rumus sin X sama dengan akar 2 per L sin NP per L X plus L per 2. Oke. Karena kalau ditranslasiin ke kiri, dia bakal di plus di sininya. Ini kalau misalnya lo yang lupa, gue recall lagi. Jadi kalau buat sebenarnya asin BX gitu, kalau ditranslasiin ke kiri itu bakal jadi ya sama dengan asin BX plus C. Di sini B-nya ya NP per L-nya, si C-nya itu L per 2-nya. Dia ditranslasiin sejauh berapa? Dia ditranslasiin sejauh L per 2. Maka inilah yang benar rumusnya buat si fungsi gelombangnya. Gimana kita cara tahunya? Sama kayak tadi, kita masukin ke sini. Waktu dia X-nya min L per 2, apakah si N-nya ini bakal 0? Dalam semua kondisi. Jadi, waktu N-nya sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan semua, buat semua N, dia harus 0 kan kondisinya. Apakah benar? Syaratnya supaya sin sesuatu itu 0, ya, itu harus kelipatan Pi dengan bilangan bulat di depannya, NP. Oke. Jadi ini adalah sin N kali Pi. Di depan sini bilangan bulat. Kalau misalnya N kita masukin 0, sin 0 ya 0. Sin Pi ya 0. Sin 2Pi ya 0. Pokoknya di sini N-nya harus bilangan bulat. Di sini kalau kita masukin min L per 2, itu bakal jadi sin 0 langsung. Pasti 0. Kalau kita masukin X-nya L per 2, ini bakal jadi L per 2 plus L per 2, bakal jadi L, berarti bakal jadi sin N kali Pi. Karena L yang di dalam sini sama L di sini bisa dicoret. Ini betul adalah bilangan bulat dikali Pi. Ini adalah betul bilangan bulat dikali Pi. Berarti ini sudah memenuhi syarat kita buat waktu min L per 2 sama waktu L per 2, dia nilai si fungsi gelombangnya 0. Sebelumnya gue mau sederhanain dulu, gue mau keluarin si L-nya. Sin X sama dengan akar 2 per L sin NP X per L ditambah ini L per 2 nya sama L nya hilang, NP per 2. Oke. Kita mau masukin nilainya waktu N sama dengan 1, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Notice di sini kalau kita masukin N sama dengan 1, yang di kanan ini jadi ya plus Pi per 2. Ini bakal jadi, gua tulis dulu, jadi sin misalnya Y plus Pi per 2. Karena yang di kanannya jadi Pi per 2. Ini bakal jadi apa? Cos Y. Kalau misalnya kita masukin ini jadi 2, yang N sama dengan 2, nah di kanannya bakal jadi plus Pi. 2 sama 2-nya hilang. Ini bakal jadi sin Y plus Pi. Dan hasilnya bakal jadi sin Y. Ya kan?
Nah, kalau misalnya kita anggap yang kanannya waktu N sama dengan 3, ini bakal jadi sin Y plus 3 per 2 pi, dan hasilnya bakal min cos Y. Gitu. Berarti ini gua tulis yang di sini jadi cos, yang di sini jadi sin, yang di sini jadi min cos. Masalahnya yang Y-nya belum kita cari. Y-nya sekarang, buat yang N sama dengan 1, di sininya bakal jadi Px per L. Ini jadi Px per L. Buat yang N sama dengan 2, ininya jadi 2Px per L. 2Px per L. Buat yang 3, ya 3Px per L. Oke. Di depannya jangan lupa ada akar 2 per L ya. Ini di depannya akar 2 per L. Akar 2 per L. Dan ini jadi min akar 2 per L. Ya, jadi inilah si fungsi gelombang buat wujudnya waktu N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Oke. Ini sebenarnya soalnya masih basic banget buat di mekanika kuantum. Tapi lu harus perdalam lagi konsep dulu di trigonometri yang konsep-konsep translasi. Terus kayak ini waktu identitas-identitasnya. Oke. Kalau gitu gue review lagi. Yang kita lakuin tadi adalah gini. Kita punya rumus buat si infinite square well ini. Fungsi gelombangnya adalah kayak gini. Ini ya. Dan kalau misalnya ini dindingnya di 0, di sini dindingnya harus di min L per 2. Artinya apa? Harus kita translasi dari rumus ini. Kita bakal ketemu rumus ini. Gimana cara ngebuktiinnya? Kita harus punya syarat ini loh. Syaratnya, C-nya waktu di min L per 2 di sini, itu harus 0. C-nya waktu di L per 2 di sini, itu juga harus 0. Tadi kita udah buktiin, itu benar. Berarti rumus ini yang tepat. Nggak bisa kita langsung masukin angka-angkanya si lebarnya dari sini. Harus kita translasiin dulu. Dan kalau udah ya kita tinggal masukin angka-angkanya. N-nya waktu 1, N-nya waktu 2, dan N-nya waktu 3. Di sini, lu bisa aja gitu tulisnya masih ada plus pi per 2-nya, plus pi-nya, plus 3 per 2 pi-nya. Tapi itu bakal jadi nggak efisien. Makanya di sini udah disubstitusiin pakai trigono, identitas-identitasnya. Dan dapatlah hasilnya segini, si nya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Thank you.